Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas dengan lancar. Ya pemirsa, setiap tanggal 17 November di dunia kesehatan diperingati sebagai Hari PPOK, yakni Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis. Nah, nanti kita akan bahas di Siak Sehat tentang kenali penyakit paru obstruktif kronis bersama dokter spesialis paru di RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak. Karena PPOK ini merupakan pembunuh ketiga di dunia dan menurut data 380 juta orang terkena PPOK. Dan sesaat lagi hanya di Siak Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya pemirsa Siak Televisi, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak, Dr. Daniel Endrian Basri, spesialis paru. Oke, apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini kita bahas tentang kenali penyakit paru obstruktif kronis ini Pak. Nah, PPOK ini merupakan penyakit yang menyerang organ paru-paru ya begitu ya Pak ya, dan menimbulkan sesak napas juga. Nah, mungkin orang awam juga belum tahu nih Pak, PPOK itu apa, penyakit apa ini Pak begitu? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Ici dan Siak TV yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti talk show. Pada kesempatan kali ini kita sedikit berbicara tentang PPOK. Memang kalau di masyarakat awam jarang terdengar penyakit PPOK ini. Mereka tahunya penyakit sesak itu hanya penyakit asma gitu. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit memberikan penjelasan ya mengenai apa itu PPOK. PPOK itu sendiri atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit paru kronis yang dapat dicegah dan diobati dengan gejala pernapasan yang persisten atau menetap dan adanya keterbatasan aliran udara. Dan gejala pernapasan ini sendiri disebabkan oleh kelainan di saluran napas dan atau alveolar atau kantong udara. Dan kelainan ini juga diakibatkan oleh adanya paparan yang signifikan yang terus-menerus terhadap partikel atau gas berbahaya. Nah, demikian mungkin. Oke. Nah, dengan banyak tadi penyebab juga itu Pak Dok ya. Nah, faktor resikonya nih seperti apa nih Pak Dok? Dan usia berapa sih Pak Dok sebenarnya yang bisa kita terserang penyakit PPOK ini? Ya, terima kasih Mbak Ici. Untuk faktor risikonya sendiri pada PPOK ini yang utama itu asap rokok yang berasal dari perokok aktif maupun perokok pasif yang berlangsung secara menahun bahkan puluhan tahun. Faktor risiko kedua yaitu adanya paparan dari polusi udara yang berasal dari dalam ruangan ataupun luar ruangan, di luar ruangan. Lalu paparan dari polusi di tempat kerja seperti pasien yang bekerja di pabrik yang selalu menghasilkan gas-gas beracun, zat iritan lainnya. Lalu faktor risiko yang lain itu ada kelainan genetik. Kelainan genetik yaitu defisiensi protein alfa 1 antitripsin. Kemudian ada lagi faktor sosial ekonomi ya, pasien-pasien dengan nutrisi yang buruk dan bermukim di pemukiman yang padat penduduk. Lalu faktor yang lain mungkin adanya faktor infeksi saluran napas yang berulang. Oke, berarti artinya faktor usianya juga rentan ya untuk terkena PPOK ini. Dari usia dini juga sebenarnya bisa terserang nih Pak Dok? Karena genetik tadi. Kalau PPOK biasanya memang
muncul gejala pada usia 40 tahun ke atas. Oh, kebanyakan memang dari 40 tahun ke Beda atas. dengan asma, PPOK ini baru muncul gejalanya di usia 40 tahun ke atas, sedangkan asma itu di usia muda sudah bisa terkena asma. Apakah ada usia dini, maksudnya dari kecil begitu, ada nih Pak Dok, pernah kasus yang terdapat? Enggak, kalau PPOK ini? PPOK itu dia memang bukan khusus sih, memang menyerang di usia 40 tahun ke atas karena baru nampak gejalanya itu di usia 40 tahun ke atas gitu. Oke, karena memang resiko paparan tadi yang Pak Dok sudah sampaikan ya, seperti asap rokok begitu, itu perokok aktif maupun perokok pasif juga bisa terserang. Gitu. Apalagi di Indonesia juga ya Pak Dok ya, cukup memang beresiko nih, belum lagi polusi udara dan juga di tempat bekerja begitu ya Pak Dok. Nah, untuk di Indonesia nih Pak Dok, khususnya di Kabupaten Siak ini, dengan resiko paparannya juga dokter sampaikan tadi ya kan, seberapa banyak sih Pak Dok penderitanya saat ini PPOK itu? Mungkin secara umum ya Mbak Ci, karena kalau dari SIA kita belum mengumpulkan data secara detail. Secara umum data yang dikeluarkan oleh WHO di tahun 2018 itu PPOK ini merupakan penyebab kematian nomor 3 di dunia setelah penyakit jantung dan stroke. Dan 90%-nya itu terjadi di negara berkembang. Dan WHO juga memprediksi bahwa kedepannya prevalensi atau kejadian PPOK ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya prevalensi perokok di dunia. Nah, jadi ini merupakan harus menjadi perhatian dan kepedulian dari kita semua untuk menangani penyakit PPOK ini. Jangan pernah dianggap remeh. Berarti memang PPOK ini sangat rentan itu dari perokok tadi ya Pak Dok. Sama juga vape mungkin sama? Itu juga kalau jurnal ataupun artikel yang saya baca, tidak menutup kemungkinan vape ini juga berbahaya bagi si perokok aktif ya, perokok pasif. Jadi bisa juga nanti di kemudian hari menimbulkan penyakit PPOK. Oke, berarti sama ya Pak Dok, asap seperti sama itu. saja, karena kan sama-sama dihirup ke saluran napas. Oke, nah nanti kita akan bincang-bincang lagi nih Pak Dok. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kenali penyakit paru obstruktif kronis. Ya pemirsa Siak Televisi, jangan kemana-mana, nantikan bahasan kita di Siak Sehat usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih di Siak Sehat dan bersama Dr. Daniel, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafiaan Kabupaten Siak. Dan kita bahas lagi nih, kenali penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK nih Pak Dok. Nah, tadi juga sudah disampaikan nih berbagai resiko dan gejala klinis dari PPOK itu Pak Dok. Nah, tentunya jika terdiagnosa, bagaimana nih Pak Dok alur diagnosanya? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk alur diagnosanya sendiri ditegakkan berdasarkan dari gejala dan faktor risiko yang kita jumpai pada pasien, yaitu berupa sesak napas, seperti saya katakan tadi, lalu ada suara napas berbunyi dan batuk kronis. Dan dari faktor risiko dijumpai adanya paparan asap rokok yang menahun atau paparan dari gas berbahaya lainnya. Kemudian setelah gejala dan faktor risiko itu kita jumpai, kita akan melakukan foto ronsen paru pada pasien. Pada foto ronsen itu akan dijumpai gambaran peradangan di saluran napas
kecil, lalu dijumpai juga gambaran paru yang memanjang akibat adanya kerusakan di kantong udara itu menyebabkan paru tampak memanjang pada foto ronsen atau sering juga dikatakan paru molor gitu. Lalu untuk selanjutnya bisa kita lakukan pemeriksaan dengan alat spirometri namanya Mbak Ici. Spirometri. Okay. Jadi spirometri itu alat untuk menilai kapasitas atau kemampuan dari paru seseorang. Dari alat itu nanti kita bisa mendeteksi apakah ada atau tidaknya sumbatan di jalan napas atau kelainan di paru. Kira-kira demikian. Apabila dijumpai sumbatan jalan napas, bisa kita tegakkan seorang pasien itu menderita PPOK. Setelah didiagnosa tadi kan dok pasiennya, apakah harus dirawat di rumah sakit nih dok atau seperti apa nih Pak dok? Untuk kasus rawat inap kita lihat dulu apabila sesak napasnya tidak berat atau tidak terjadi eksaserbasi atau serangan atau perburukan gejala yang membutuhkan obat tambahan, mungkin bisa kita rawat inap. Tapi kalau hanya stabil, maksudnya tidak ada perburukan gejala, bisa kita rawat jalan saja. Kita berikan obat-obatan bronkodilator namanya, obat-obatan berupa obat hirup untuk melonggarkan saluran napas yang menyempit pada pasien PPOK. Itu harus digunakan secara rutin pada pasien tersebut. Itu berarti sama dengan kayak asma gitu, ada alat untuk hirup itu gitu. Nah Pak dok, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Ya, kalau untuk PPOK memang penyakitnya tidak bisa disembuhkan karena kelainan yang ada itu sudah menetap. Jadi kerusakannya itu sudah menetap, hanya bisa dicegah dan diobati supaya jangan terjadi perburukan. Jadi kita berikan obat-obatan berupa bronkodilator tadi itu untuk mengontrol supaya mengurangi gejala sesak napas pada pasien ataupun untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk sembuh kembali normal itu tidak bisa. Oke, apalagi dengan usia yang sudah 40 tahun ke atas memang ya penderitanya juga ya Pak dok. Ya, betul. Hanya bisa dicegah dan diobati. Ya. Oke, nah untuk mencegahnya ini Pak dok, bagaimana Pak dok? Ya, untuk pencegahannya memang saya sangat sarankan bagi masyarakat mungkin yang masih usia muda, tolong jauhi namanya rokok, jangan berhentilah merokok karena paparan asap rokok yang menaun itu akan menyebabkan kerusakan di saluran napas, dan kerusakan itu sifatnya menyetap dan bersifat progresif, artinya makin hari makin berat. Jadi untuk pencegahannya yang pertama dan utama memang harus berhenti merokok. Oke, nah Pak dok, setelah nih terkena PPOK nih, apa nih yang harus dijalani oleh penderitanya juga dalam menangani penyakit tersebut nih Pak dok? Yang harus dijalani pasien itu harus menggunakan bronkodilator atau obat hirup setiap hari. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bronkodilator inilah yang dapat mengontrol supaya bisa mengurangi gejala sesak pasien. Lalu hindari aktivitas yang berlebihan atau berat, sesuai kemampuan saja. Ya sebenarnya gini Mbak Ici, untuk penata laksanaan PPOK ini bisa dibagi dua, bisa yang berupa obat-obatan dan non obat-obatan. Jadi yang obat-obatan tadi
seperti bronkodilator tadi ya, untuk melonggarkan saluran napas yang digunakan setiap hari untuk mengontrol keluhan sesak napas pasien. Kalau yang non obat-obatan itu bisa kan berhenti merokok ya, kita berikan edukasi pada pasien untuk berhenti merokok, lalu rehabilitasi paru juga sangat membantu untuk mengurangi gejala sesak pada pasien. Dan alhamdulillah di rumah sakit kita sudah tersedia polirehabilitasi paru. Sudah ada polirehabilitasi paru. Kita sudah mempunyai dokter spesialis rehabilitasi parunya. Jadi ya alhamdulillah sudah lengkap di rumah sakit kita. Lalu pencegahan yang lain bisa kita anjurkan pasiennya untuk melakukan vaksinasi, seperti vaksinasi influenza, karena penyakit-penyakit infeksi saluran napas seperti influenza itu dapat memperparah penyakit PPOK-nya. Lalu ya nutrisi juga. Untuk pasien dengan dijumpai ada kasus gagal napas pada PPOK, karena PPOK juga bisa menyebabkan gagal napas, itu bisa diberikan penggunaan oksigen jangka panjang. Oke, begitu Pak Dok. Memang harus ditangani dengan baik berarti ini yang sudah terserang dengan penyakit PPOK ini ya Pak Dok ya. Nah Pak Dok, boleh juga dijelaskan ini mekanisme PPOK, dan terakhir nih Pak Dok, pesan untuk masyarakat yang beresiko dengan PPOK ini, dan tentunya jika telah didiagnosa nih Pak Dok, bagaimana nih nantinya dapat tertangani dengan baik juga begitu Pak Dok? Ya, terima kasih Mbak Ici. Kita mulai dari mekanismenya ya. Mekanisme terjadinya PPOK ini sendiri itu karena paparan asap rokok tadi yang berlangsung, atau gas berbahaya lainnya yang berlangsung secara menahun. Lalu dari paparan asap rokok itu akan menimbulkan iritasi dan peradangan di saluran napas, sehingga nanti terjadilah penyempitan di saluran napas, dan akan menghasilkan banyak saluran, maksud saya menghasilkan banyak dahak lagi yang mengakibatkan adanya hambatan di aliran udara. Lalu kerusakan ini juga bisa meluas sampai ke saluran napas kecilnya yang terdapat banyak kantong udara, di mana pada keadaan normal kantong udara ini dia mempunyai daya elastisitas yang baik, jadi bisa kembang kempis dengan baik untuk mengantarkan udara. Namun pada apabila terjadi kerusakan di kantong udara tersebut, itu daya elastisitasnya menurun, sehingga untuk mengantarkan udaranya pun tidak baik, dan itulah yang terjadi hambatan aliran udara, dan beratnya bisa menyebabkan penumpukan udara di kantong udara yang berakibat bisa terjadinya gagal napas pada pasien. Itu memang menyebabkan kematian gitu ya Dok ya? Ya, ya. Gitu. Oke. Pesan terakhirnya Dok? Pesan terakhir. Pesan terakhir yang memang berulang-ulang saya sampaikan pada pasien yang datang untuk segera berhenti merokok. Jangan pernah lagi merokok, karena paparan asap rokok yang lama itu sangat berbahaya bagi kesehatan paru. Itu saja mungkin. Oke, berarti memang harus hindari asap rokok dan merokok. Ya. Memang itu salah satu faktor resiko dari paling besar PPOK ini, dan itu memang tidak bisa disembuhkan. Kita bisa mencegahnya dan mengobatinya, begitu ya Pak Dok ya. Betul sekali. Oke Pak Dok, terima kasih di bincang-bincang kita di Siak Sehat kali ini tentang penyakit paru obstruktif kronis nih yang sudah Bapak jelaskan juga tadi.
Ya. Terima kasih kembali. Oke, Mbak siap. Ici. Ya, pemirsa Siak Televisi, demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Daniel, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Dan kita tadi sudah bahas tentang kenali penyakit paru obstruktif kronis, yang sudah dijelaskan bagaimana faktor resikonya, gejala klinis, dan bagaimana pencegahan dan mengobatinya juga. Dan tentunya bagi masyarakat yang ada di mana saja, jauhi nih paparan asap rokok dan juga dilarang merokok tentunya. Dan jika ada gejala-gejala yang ditimbulkan, segera meriksa ke pusat pelayanan kesehatan yang ada. Saya Caya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dok. Bincang-bincang kita hari ini.